Selamat sahabat. We will start our Sabbath school program, and before we start, let us invite the Holy Spirit through silent prayer. Kita akan memulai acara sekolah sahabat. Sebelumnya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, mengundang Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita. As our opening song, we will sing Lagusia New Edition page number 4090. Sebagai pembuka, kita menyanyi dari Lagusia Edition lengkap nomor 490. Di rumah tangga betapa manis senang di rumah tangga di masa yang sekarang di rumah tangga di sini sana bunga beri hatiku lega berkatnya tak terkira di rumah tangga kasihnya di rumah sama rasakan di rumah tangga kerja berasa sendirian di rumah tangga bila ada kasihan di rumah tangga seperti ayah sinar dalam hati yang benar tiada putus bergemar di rumah tangga kasihnya di rumah sana rasakan di rumah tangga. Our memory verse this morning is taken from Isaiah 6, from the voice of the Lord, saying, Who shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Pada salat pada sabat pagi ini terdapat dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Let's pray. Mari berdoa. Our precious Heavenly Father, Bapa kami yang berada di kemuliaan surga, thank you for your blessing, terima kasih untuk segala berkat-Mu. so we can gather together to worship you. Kami dapat beribadah pagi ini. Bless our program this morning.
Berkati setiap acara kami pagi ini, so can run well according to your will. agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bless our participants in this program. Berkati semua yang mengambil bagian pada acara pagi ini. Thank you for your hearing and sending our prayer. Terima kasih telah mendengar dan menjawab doa kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. We will hear a special song by the family motivation in Sabbath morning will be presented by our friends. Pelajaran buat Sabat ini akan dibawakan oleh teman kami. Shalom. Cucu dari raja atau ratu yang berkuasa dikenal sebagai pangeran. Kata pangeran berasal dari bahasa Latin princess atau orang pertama, seperti kata prinsipal, dan menunjukkan bahwa anggota keluarga kerajaan laki-laki yang berhak mewarisi tahta. Biasanya itu hanya pada bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan, contohnya kerajaan Inggris. Ini adalah contoh urutan pewaris tahta kerajaan Inggris. Yang pertama, Raja Charles III. Raja Charles III dilahirkan dan dipersiapkan untuk menduduki tahta. Yang kedua, Pangeran William, putra pertama dari Raja Charles III dan mendiang Putri Diana. Yang ketiga, Pangeran George. Pangeran George merupakan putra William dan Kate Middleton. Yang keempat, Putri Charlotte, anak kedua dari Pangeran William dan Kate Middleton. Yang kelima, Pangeran Louis sebagai anak ketiga dari Pangeran William dan Kate Middleton. Yang keenam, Pangeran Harry, anak kedua Raja Charles III dan mendiang Putri Diana. Yang ketujuh, Archie Harrison, putra pertama Pangeran Harry dan Meghan Markle. Ada 10 aturan pola asuh anak kerajaan Inggris yang wajib ditaati, antara lain adalah setiap anak yang lahir di keluarga kerajaan Inggris tentu mendapatkan pola asuh berbeda dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Pola asuh anak di kalangan bangsawan Inggris dikenal punya tradisi yang cukup ketat. Di masa lalu, para orang tua dari keluarga kerajaan harus mendanani anak-anaknya dengan cara tertentu, mengajari anak berperilaku seperti orang dewasa, tidak berteriak atau tantrum, dan sebagian besar pengasuh diserahkan kepada Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian pula kami anak-anak adalah putra-putri kerajaan surga, maka para orang tua sebagai pengasuh yang dipercayakan Tuhan untuk mendidik dan membesarkan kami sebagai calon-calon pewaris kerajaan surga. 5 hal perlukan bagi orang tua untuk mempersiapkan anak-anak sebagai pewaris kerajaan surga, dan itu yang kami sangat harapkan. 1. Kami anak-anak perlu pendidikan. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patuh baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpan daripada jalan ini. Yang kedua, bawa kami dalam acara ibadah karena kami rindu masuk kerajaan surga. Matius 19 ayat 14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. 3. Jangan membuat hati kami terluka, tetapi sabar menegur kami. Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang keempat, menegur jika kami salah dan mendisiplin kami sesuai kesalahan kami. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. 5. Para orang tua haruslah menjadi teladan
kasih Ibu dan Bapak, semua sudah memperhatikan masukan-masukan kami dalam acara rumah tangga. Tuhan memberkati. We will hear a special song by grade 6. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan kelas kami.
spotlight this morning with title Closing Midnight that will be presented by our friends. Cerita pesan pagi ini berjudul Keributan di Tengah Malam yang akan dibawakan oleh teman-teman kami. Shalom, selamat hari Sabat. Perkenalkan, nama saya adalah Somsa. Saya berasal dari kota Thailand. Saya adalah seorang murid taman kanak-kanak di sekolah belajar Advent. Saya bukan beragama Kristen dan saya tidak tahu mengenai Allah yang di surga. Tapi selain itu, setiap pagi saya sekali menyanyikan lagu nasional saat berdoa. Kami selalu berdoa meminta Tuhan akan memberkati kami. Sungguh indah lagu itu. Kemudian kami berdoa kepada Tuhan dan saya sangat menyukai. Saya Somsa, sudah duduk di bangku sekolah dasar dan bersekolah di Sekolah Gereja Masih Advent hari ke-7. Keluarga saya tidak ada yang beragama Kristen dan saya hanya bisa belajar berdoa saat di sekolah. Mereka selalu meminta segalanya kepada Tuhan dan mereka terus percaya akan setiap jawaban doa mereka. Kebanyakan kami yang bukan Kristen merasa kami mampu dan kuat. Tetapi kadang saya tidak percaya diri dan khawatir. Saat itulah saya mengikuti teman-teman saya untuk berdoa. Saya pun merasa lega dan kuat. Tapi saya masih merasa bahwa doa tidaklah terlalu penting. Saya adalah Somsa, berumur 16 tahun. Saya sudah dewasa dan duduk sekolah lanjutan atas di sekolah Advent. Sekarang saya sudah tahu untuk berdoa sendiri karena saya sudah bertahun-tahun berdoa. Walaupun saya tidak rutin berdoa karena saya hanya berdoa di sekolah dan kebanyakan dari kami di Thailand bukanlah orang Kristen. Tapi sampai sekarang saya merasa setelah berdoa saya tenang. Tapi saya tidak yakin apakah Tuhan mendengar doa saya. Apakah Tuhan yang tidak terlihat selalu menjawab doa yang saya mohonkan? Saya rasa tidak. Saya belum percaya. Shalom, selamat sahabat. Demikianlah cerita pengalaman dari Somsa di Thailand. Saya adalah salah seorang guru di sekolah Somsa. Ada banyak murid-murid yang seperti Somsa yang masih belum percaya akan Yesus dan berdoa karena mayoritas di Thailand bukanlah percaya pada Kristus. Mereka percaya akan diri mereka sendiri. Sangat sulit bagi para siswa untuk mempercayai yang tidak kelihatan walaupun mereka suka berdoa. Saya mengajak kita yang hadir agar dapat berdoa bersama-sama dengan kami agar para siswa dapat mempercayai Tuhan walaupun di surga, tapi jaminan keselamatan hidup yang kekal dapat juga diterima oleh mereka melalui sekolah Advent di Thailand, Bangkok. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan agar lebih banyak somsa yang dapat dibimbing untuk mengenal Yesus dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati. We will discuss our Sabbath school lesson and discussion will be led by the group leader. Saat ini kita akan belajar sekolah Sabat di kelas kita masing-masing yang akan dipimpin oleh pemimpin diskusi.
berdoa. Tuhan, yang masih kecil ini gimana? Ya Tuhan, terangnya masih ada. Tuhan, terang masih suka bermain. Kita masih mau belajar membaca yang tulis dulu Tuhan. Tunggu. Nanti ya Tuhan, kalau Tuhan sudah lebih besar, Tuhan semoga kalau Tuhan panggil. Oh iya nah, Tuhan, terang seperti dia. Ya Tuhan. Hai anak-anakku, Hai Tuhan. maukah kalian pergi untuk melayaniku? Wih, senang sekali ya Tuhan dapat panggil ulang. Iya, terang senang sekali. Terang bicara apa terang boleh baca Alkitab sendiri, dia kalau boleh hafal ayat hafalan sendiri. Terang ketulisannya sekarang so bagus. Jadi maukah kalian pergi untuk melayaniku? Ya, siap. Terang saudara sekarang suka sekali mau melayani. Oh, terang masih SD, masih kecil, belum waktunya. Torang lebih bapak masih jabat ada yang masih jaga pak torang di sekolah. Torangnya kalau berjalan boleh masih tinggal akan. Han, tolong gue ini masih kecil, masih suka bermain. Sana tolong teman-teman setunggu. Nanti juga Tuhan kalau tak siap sekali. Dadah. Hai anak-anakku, Halo Tuhan. Saudara seperti utama terang sekarang seperti seragam biru. Orang bilang Tuhan ada dia Tuhan anak baru gede. Ayo semua kak, Tuhan seperti anak kecil di sana. Lebih banyak teman sekarang kita Tuhan. jadi apakah kalian mau pergi untuk melayaniku? Aduh Tuhan ada pagi-pagi terus Pak orang ini semua pergi contoh orang. Wih, baru orang ada satu ABG, masa semua pergi melayani? Ini saya yakin mau pergi. Iya Kang, nanti jadi Tuhan, kita masih mau gaul-gaul dulu dan cari teman-teman. Kita mau kasih sibuk dulu supaya beda untuk melayani. Tuhan nanti berikut Jone, kalau sekarang belum jadi Tuhan. Dan Selamat pagi Tuhan. Tuhan, sekarang terang suka dia doa. sosok seperti sejarah bubar-bubar sekarang. BX-ku semuanya. Lebih sibuk kita bukan cuma sekolah. Kita sekarang seorang IG, TikTok, Twitter, jadi kita semua mesti rajin-rajin scroll. Jadi apakah kalian mau pergi untuk melayaniku? Tuhan di sana ada sinyal. Kalau ada sinyal bisa ketinggalan orang nanti. Kalau kita masih suka yang rame, kita masih mau suka cari kehidupan. Tuhan, tunggu Junet. Tuhan, kita berpersiapan masuk kuliah banyak sekali. Tunggu Junet kalau kita semua lebih dewasa dan ikut pelayanan Tuhan. Betul, nanti Jo, kalau kita sekolah sebanyak ngomong, kita ada waktu mau ikut Tuhan. Dadah. Pagi Tuhan. Beda sekali kan kalau terus kuliah, banyak DP tugas, terus bisa udah cari di dosen. Kenapa tapi skripsi kan belum kelar, memang sibuk sekali kalau kuliah. Kita mesti belajar baik-baik supaya kalau mau kerja kita aman. Jangan ngomong Ada perempuan atau laki-laki? Laki-laki, Bu. Belum keluar. Ada sibuk Tuhan.
apakah kalian mau pergi untuk melayaniku? Aduh Tuhan, tak pernah waktu. Justru sekarang kita lebih sibuk. Makasih banyak ilmu dulu. Nanti juga kita selamat kuliah, kita kerja, kita sesiap sama Tuhan. Pokoknya nanti Tuhan kita lebih sibuk sekali. Dadah Tuhan. Bapak itu kan Kalau kita bekerja dengan kita ada proyek di luar kota. Kelas 6B, Bu. mau berangkat proyek di 6B. Bukan, tapi anak belum keluar. Sama siap pesta. semangat bro, teman-teman doakan supaya nanti hidup sejahtera. Jadi apakah kalian mau untuk melayaniku? Aduh, Tuhan pagi-pagi terus Iya, dari tahun kecil sampai sekarang Tuhan pagi-pagi terus. Saya Tuhan kita minta maaf nih. Kita kan ada proyek kalau kita melayani pasti kita dapat penalti. Kita les pasiar dulu pesta. Gampang kok Tuhan. Kalau orang sukses dengan orang punya duit baru orang siap melayani Pak Tuhan. Kacau semua dikit semua terlalu besar. Pagi. Apa kabar lagi? Baik. Nggak tahu ini apa bagusnya Rasul ikan ini. Nama kita pengen ikan ini sakit sekali. Segala macam pakai kan tetap sakit. Bagi friend suka baca dengan kitab, pada baca juga suka kacamata. So, supaya pakai tongkat. Kalau cerita tapi tadinya ini semua mau manusia. Jadi apa yang itu kita dengar di nonton so kabur semua. Jadi apakah kalian sudah siap untuk melayaniku? Tuhan, sesudah sekali kita orang sekarang melihat terang keadaan. Pada sekabun, dengan sombong, apalagi itu kami supaya sekali. Orang menyesal Tuhan karena selalu menunda-nunda Tuhan kepada nanti pulang buat orang. Sekarang orang tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengikuti Engkau. Minta maaf Tuhan, orang sudah tidak ada waktu lagi. Apabila Tuhan memanggil kita untuk melayani, jangan kita menolak. Kapan saja Tuhan panggil, jangan buat alasan-alasan walaupun dengan kekurangan kita. Tuhan tahu apa yang kita miliki. Tuhan tidak menunjuk kita dengan hebat untuk melayaninya. Selagi kita kuat dan sehat, mari kita jawab panggilan Tuhan. I will go. Ini aku Tuhan, utuskan. Selamat hari Sabat. Selamat Hari Sabat. Saudara-saudaraku, sudah menjadi kebiasaan di Sabat ketiga adalah Sabat pendidikan. Jadi Sabat ini adalah Sabat yang ketiga, yaitu Sabat pendidikan untuk anak-anak SD dan SMP Advent 1-3.
Saudara-saudara, kalau saudara melihat anak-anak tadi, tentunya banyak yang masih agak bermain, tapi apa yang mereka buat itu mereka sudah lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudara, dari kesimpulan pada acara tadi, kegiatan anak-anak tadi, yaitu kita tahu bersama bahwa Tuhan memanggil kita, saudara-saudara, tidak memilih waktu untuk melayani. Kita waktu masih kecil belum, nanti sudah besar, tapi sudah besar belum juga dipanggil. Padahal sudah dipanggil dari pertama, nanti besok kawin belum juga, nanti seorang tua juga. Pada akhirnya tidak ada yang dilakukan. Tuhan tidak memanggil kita menunggu usia yang tepat atau posisi yang tinggi atau di dalam keadaan sukses. Nanti sukses dulu kita, kalau kita mau bekerja untuk Tuhan. Tidak demikian, saudara-saudara. Sejak kita menerima Yesus sebagai juru selamat, tujuan kita adalah membawakan pengabaran firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan ini, anak-anak kita ini ada yang keren, ada yang tidak. Kalau saudara melihat ini semua anak-anak kelas 6. Nah, kita tahu bersama anak-anak kelas 6 ini sudah selesai ujian. Mereka berjumlah 43 orang. 43 dari 43 orang ini ada sekitar 25 orang yang bukan advent. Yang sisanya adalah advent. Jadi dari 43 siswa yang ikut ujian untuk SD, 25 yang bukan advent atau non advent, dan yang sisanya adalah advent. Nah, SD menunggu kelulusan mereka. Demikian pula dari SMP. SMP pun menunggu punya kelulusan. Nah, jumlah SMP yang ikut ujian adalah 79. Jadi kalau kita dijumlahkan SD dan SMP, ada 122 yang akan keluar dari hasil kelulusan anak-anak. Nah, untuk itu saudara-saudara, sudah dengan promosi pendidikan pada saat ini, saya mau menghimbau kepada saudara-saudara yang punya anak ataupun cucu. Mari saudara SD, SMP, satu kala sudah membuka pendaftaran. Baik itu melalui online ataupun mendaftar di sekolah sini. Untuk itu kami mengundang, kami memberitahukan kepada saudara-saudara, sekolah kita adalah sekolah jemaat. Saudara-saudara di sekolah itu SD, SMP, atlet, satu tiga. Nah, untuk itu saudara-saudara saya bermohon, kalau seandainya ada saudara-saudara punya anak lagi, cucu yang boleh masuk di sekolah, waktu dulu bangku sekolah, pada saudara-saudara bawa mereka ke tempat ini. Mungkin saudara-saudara melihat kita punya fasilitas hanya biasa-biasa saja. Kita mau pergi ke sana juga kita punya fasilitas, kalau mau pergi ke sana, belum semua ada. Tapi saudara-saudara, di sekolah kita ini bukan hanya dengan fasilitas yang kita dapat ataupun akademik, kita berusaha agar supaya menjaga anak-anak ini melalui karakter mereka, supaya mereka saat mereka menjadi besar, saat menjadi apa? Berhasil, mereka masih mengingat akan sekolah mereka. Jadi kita mendidik bukan ilmu pengetahuan, tetapi semakin banyak yang terberikan kepada anak-anak itu adalah ilmu pengetahuan tentang roh. Karena kita mendidik mereka melalui karakter daripada Yesus sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua yang memiliki sekolah ini, mari kita membantu akan sekolah Tuhan. Kalaupun saudara sudah membantu akan sekolah Tuhan, kalau saudara melihat di dalam catatan ini, kalau saudara ambil amplop perpuluhan, di sini juga ada tertulis pendidikan.
Kalau saudara juga suka membantu pendidikan untuk anak-anak kita, tulis di sini. Tulis di kertas ini pendidikan kita mau sumbang berapa, kita mau bantu sekolah berapa. Karena sekarang ini kita hanya satu kali untuk memungut persembahan, yaitu di jam terakhir lagi khotbah. Sebabnya tulis di sini kalau saudara-saudara ingin membantu sekolah saudara di daerah sini. Karena sekolah ini adalah sekolah kita bersama. Tolong sekolah semua ini. Bukan cuma guru sekolah, tapi semua jemaat sekolah. Saya rasa dan saya yakin Tuhan akan memberkati saudara-saudara dengan memberikan bantuan ataupun penyekolahan anak saja. Saudara-saudara di tempat ini itu sudah membangun sekolah yang ada di tempat. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita sedang menerima pendaftaran baru. Sebentar lagi anak-anak kita ini yang 122 ini akan meninggalkan sekolah kita. Saya tidak tahu mereka mau kemana. Apakah mereka mau ke SMP yang lain? Tetapi kami sudah didik mereka. Walaupun mereka berada di tempat mana, tetapi mereka ingat akan alumni mereka, alma mater mereka, di mana setiap pagi jam 7, jam 9, jam 12 masuk pelajaran, kami selalu dilakukan berdoa, memberikan kekuatan bagi mereka supaya satu kali mereka tetap mengingat apa yang telah dibuat di sekolah ini. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya rasa dan saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Kita semua telah diberikan berkat dari surga oleh Tuhan. Tentunya kita tidak pernah meninggalkan sekolah kita. Dan kita berdoa juga. Sudah ada beberapa kali sekolah kita didatangi oleh bagian kementerian untuk memeriksa sekolah kita ini. Mereka mengukur dari sana sampai sini. Mudah-mudahan kita berdoa agar supaya kita juga boleh dapat bantuan rehab. Kalaupun ini akan terjadi, maka sekolah kita pun akan menjadi lebih baik. Kita berdoa bersama-sama. Setiap hari kita berdoa supaya itu rehab yang sudah disampaikan kepada kita di sekolah ini, kita berdoa supaya terjadi. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dengan sekolah Tuhan yang di tempat ini. Tuhan tidak akan meninggalkan sekolah ini. Apa yang Tuhan sudah tunjukkan untuk rehab itu, saya yakin dan percaya kita berdoa supaya itu pun boleh membantu akan sekolah Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati kita semua. Biarlah semua berikan akan bantuan melalui persembahan ataupun melalui apa saja, agar supaya sekolah kita boleh maju dan menjadi mercusuar yang ada di tingkat ini. Terima kasih. We will close of the program Sabbath morning, and I invite to stand up and sing our closing song in Magosian New Edition, page 329.
Mari kita berdoa. Bapa di Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalangi mereka datang kepadaku, karena orang baik seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Tanggal 14 Mei diperingati sebagai World Adventure Day, dan kami Adventure Club dari Jemaat Tikala adalah anak-anak berusia 4 tahun sampai 9 tahun. Kami mungkin adalah bagian yang paling dianggap paling kecil, belum bisa membantu apa-apa kepada pelayanan di gereja. Mungkin kami bahkan belum bisa mengurus diri kami sendiri, tetapi kami adalah anak-anak yang senang belajar. Kami suka untuk mempelajari hal-hal yang baru, dan tolong libatkan kami di dalam pelayanan di gereja, karena kami adalah petualang di dalam pekerjaan Tuhan. Kami juga walaupun anak-anak kecil, kami adalah tangan Tuhan yang bekerja atas kami. We are His hand.
Stop.